Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi Genabian Base pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Bapak Ibu, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi ya Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus, terpujilah namamu ya Allah Tritunggal. Kami bersyukur ketika pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami diberikan kekuatan dan semangat yang baru. Kami percaya ini bukan karena kuat gagah kami, tetapi semata-mata karena pekerjaan Allah atas setiap kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berikan kami kerendahan hati untuk menerima firman-Mu dan kami hidup di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Senin 18 November 2024. Firman Tuhan terambil dari dua pembacaan. Yang pertama Mazmur 9 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu ya Maha Tinggi. Yang kedua Filipi 4 ayat yang keempat dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Semoga kalian selalu bergembira karena kalian sudah hidup bersatu dengan Tuhan. Sekali lagi saya berkata, bergembiralah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, setiap kita tentunya ingin merasakan sukacita, kegembiraan, bersukaria setiap saat. Namun sering sekali masalah pergumulan hidup itu menguras, memeras emosi kita, ya, sehingga membuat kita kehilangan sukacita. Beban berat menekan pundak kita sehingga tidak mampu kita tersenyum, ya. Namun melalui pembacaan kita hari ini, pemazmur Daud mengatakan, aku mau bersukaria dan bersukacita karena Engkau. Daud sangat merasakan, dia mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan membela perkaranya, bagaimana Tuhan memberikan dia kemenangan atas musuh-musuhnya. Dan juga Rasul Paulus, ya, walaupun saat dia ada dalam penjara, dia dipenjara bukan karena dia berbuat jahat, tapi dia dipenjara karena dia memberitakan Injil. Walaupun dia dalam penjara, dia dalam penjara yang gelap. Soalnya dia berdoa kan, saya mau keluar cepat-cepat dari sini, ayo doakan saya. Tetapi yang didoakan dan diharapkan dan disampaikan oleh Rasul Paulus di luar apa yang kita pikirkan. Rasul Paulus meminta jemaat yang ada di Filipi saat itu, ya, jemaat itu bukan dalam keadaan baik-baik saja, ya, tidak dalam keadaan santai-santai, tetapi saat itu jemaat Filipi dalam keadaan masalah yang besar. Mereka dalam penganiayaan, mereka dalam masalah relasional, dan mereka juga sedang menghadapi ajaran-ajaran sesat yang ada di depan mata mereka. Tapi Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Rejoice in the Lord always. Again I say rejoice. Kenapa rejoice bukan happy? Karena rejoice itu adalah bagaimana merasakan kegembiraan. Sukacita itu yang keluar dari dalam diri seseorang. Sukacita yang tidak ditentukan oleh apa yang terjadi, apa yang dialami di luar dirinya. Kalau lagi banyak uang, ya, deposito melimpah, anak-anak berhasil, keluarga bahagia. Siapa sih yang tidak bisa bersukacita? Semua bisa bilang bersukacita. I'm happy, ya, saya bergembira. Tetapi jika ada masalah terjadi, bisnis gagal, usaha bangkrut, ada sakit penyakit yang diderita, ada pergumulan dalam keluarga, perekonomian sulit, pekerjaan sulit, doa sepertinya sudah tidak dijawab oleh Tuhan, semua jalan terasa buntu. Apakah masih bisa kita mengatakan saya bersukacita, saya bergembira?
Tentunya itu tidak mudah, saudara, tapi rejoice ini ada sebuah sukacita, luapan hati yang keluar dari dalam diri seseorang. Tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di luar dirinya, tetapi semua itu terjadi karena ia mengalami, karena ia memiliki, karena ada sukacita yang ada dalam dirinya, karena ia ada di dalam Tuhan. Bersukacita senantiasa dalam keadaan senang, susah, sakit, sehat, untung, rugi, panas, dingin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Bagaimana bersukacita senantiasa? Ya, kita dapat bersukacita ketika kita hidup di dalam Tuhan. Jelas dikatakan oleh pemazmur Daud, aku mau bersukacita, aku mau bersukaria karena engkau bermazmur bagi namamu yang mati. Bahkan di dalam Mazmur 37 ayat 4 mengatakan, bergembiralah karena Tuhan. Jika kita hidup benar, hidup kudus, hidup takut akan Tuhan, tidak ada yang kita sembunyikan, baik dalam hati kita, baik dalam pikiran kita akan bisa senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Tetapi jika ada dosa yang masih kita pelihara, ada sesuatu yang jahat yang masih kita simpan, kita masih mengingat-ingat kejahatan orang, masih ada luka, masih ada kepahitan dalam hati kita, sangat cepat, sangat mudah kita akan kehilangan sukacita yang sesungguhnya. Kita dapat bersukacita senantiasa ketika kita hidup di dalam Tuhan. Hidup dalam kehendaknya, hidup dalam kebenarannya, hidup dalam rencananya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa bersukacita senantiasa? Yang kedua adalah ketika kita hidup mensyukuri dengan apa yang kita miliki. Bersyukur. 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 Bersyukurlah. Bersyukur, Bapak Saudara. Ada sebuah cerita, ada dua orang yang sedang mendaki gunung. Ketika mereka sudah tiba di gunung, mereka ternyata mereka kehabisan bekal. Mereka tidak punya uang untuk kembali ke rumah mereka. Di situ hanya ada truk yang sering lewat gunung itu. Tidak ada pilihan kecuali naik truk. Truk itu, sudah ternyata sudah tua, mesinnya juga sudah rusak, sehingga jalannya menjadi lambat. Nah, satu di antara dua orang ini was-was, aduh, dia mikirin ini, truknya kok lambat sekali, ya, mesinnya kok gini, mesinnya kok sudah tua, kapan nyampenya ini, mukanya menjadi pucat, bimoli gitu ya, bibir monyong 5 cm gitu ya. Dia tidak bisa bergembira, jangankan tersenyum, tetapi wajahnya ini sudah menjadi pucat, ya, seperti orang sakit. Namun satu lagi temannya heran, kenapa kamu bersungut-sungut? Kenapa kamu tidak gembira? Sayang dong kita melewati pemandangan yang begitu indah. Kapan lagi kita lewat gunung ini? Yang satunya begitu menikmati indahnya pemandangan sepanjang jalan, ya. Tetapi yang satu lagi mukanya pucat, hanya memikirkan truk itu kenapa lambat sekali jalannya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, kita sering sekali kehilangan sukacita, bahkan kehilangan berkat Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak mampu bersyukur. Fokus kita hanya kepada apa yang menjadi masalah kita, menjadi ruwet, menjadi khawatir, menjadi cemas, sehingga wajah kita pun mengikuti apa yang kita pikirkan. Harusnya 40, wajahnya jadi 60. Tetapi orang yang bersukacita senantiasa, walaupun 60 bisa jadi 40 gitu ya. Jadi tinggal pilih, saudara. Sering sekali kita kehilangan kesempatan, momen yang baik yang Tuhan siapkan, momen yang indah yang Tuhan
rancangkan. Karena apa? Karena kita tidak mampu bersyukur. Fokus kita hanya kepada masalah, bukan kepada Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini luar biasa. Tuhan mau kita senantiasa bersukacita, senantiasa. Apapun kondisi keadaan yang terjadi, yang sedang kita hadapi. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita menjadi orang yang pandai mengucap syukur, maka kita akan dapat bersukacita senantiasa. Selamat bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Satu doa untuk kita semua. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman Tuhan yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ya Tuhan, kami mau bersukacita. Bersukacita itu bukanlah sebuah pilihan, tetapi sebuah keputusan yang kami ambil. Apapun yang terjadi, yang sedang kami alami Tuhan, kami mau tetap memandang Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami mau tetap berserah kepada Tuhan. Kami mau bersyukur apapun keadaan kami Tuhan. Sehingga dengan demikian, maka sukacita yang dari Tuhan akan terus berlimpah-limpah, mengalir dan mengalir atas kehidupan kami. Ya Tuhan, mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan Galang nih yang abian base dimanapun mereka berada. Sekiranya ada yang sakit, Tuhan menyembuhkan mereka. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan hiburkan mereka. Sekiranya ada yang beruban berat, Tuhan berikan mereka kelegaan. Pergumulan akan suami istri, anak-anak tumbuh kembang, pergumulan pendidikan, teman hidup, bergumul akan jodoh, bergumul akan keturunan, bergumul akan sakit penyakit, masa depan, masa tua, biaya hidup, perekonomian, dan ada banyak sekali pergumulan yang ada. Ya Tuhan, kami tidak mau diintimidasi oleh keadaan, tapi kami mau Tuhan, kami menang atas semuanya itu dan memandang Tuhan Yesus yang sanggup menolong kami, dan Tuhan sanggup berperkara atas kami semua. Dan kami percaya bagi Tuhan tidak perkara yang mustahil. Pengharapan kami dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan kami percaya saat ini pun setiap kami mengalami lawatan Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu dan berkatilah seluruh pelayan-pelayan Tuhan, Ibu Pendeta beserta seluruh majelis jemaat, pengurus kategorial, dan semua aktivis gereja diberkati oleh Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan bangsa negara Indonesia ini. Kiranya Kau memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah, kepemimpinan yang baru. Demikian juga Tuhan Pilkada 2024 ini kami berdoa, Tuhan yang mengawal, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, sehingga semua proses berjalan dengan baik dan semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.